Makanya ganteng kon. Halo kawan-kawan, selamat datang di channel YouTube Tak.id. Apa kabar kalian semua? Semoga yang badannya kurang enak semoga lekas sembuh ya. Rajin minum vitamin, tetap menjaga kesehatan. Gak usah keluar-keluar rumah, udah di rumah aja dengerin Tak.id. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film Lost Girl and Love Hotel. Laki-laki film yang diperankan oleh Mbak Alexandra Daddario ini berhasil mengguncang hati dan pusaka saya. Dan seperti yang bisa kita tahu bahwa Mbak Alexandra ini biasanya bermain dengan sama-sama orang bule, berkulit putih. Dan kali ini dia berpasangan dengan aktor dari Jepang. Oke, tanpa berbacot ria, langsung kita ke alur cerita filmnya. Check it out. Pada awal scene akan ditampilkan seorang wanita yang rupawan, tetapi agak sedikit kurang merawat diri. Dia berjalan di lorong bawah tanah. Tanpa sepengetahuannya, ia sedang diikuti oleh seorang pria yang membuat dirinya menjadi sedikit was-was. Wanita tersebut bernama Margaret. Margaret berusaha menenangkan diri dengan cara mengeluarkan sebatang samsu. Tetapi sayangnya ia tidak dapat menemukan korek di dalam tasnya. Saat tengah kebingungan, ia mendengar bahwa orang yang berada di belakangnya sedang menyalakan sebuah pemantik api. Alih-alih meminjam korek, Margaret malah meminta bantuan pada pria tersebut untuk mengantarkannya ke hotel yang bernama Hotel Cinta. Dan film Lost Girl and Love Hotel pun dimulai. Kita dibawa mundur beberapa waktu sebelumnya. Tampak Margaret yang sedang menaiki sebuah kereta bawah tanah dengan wajah yang muram dan kurang bersemangat. Di sini bisa kita ketahui bahwa Margaret bekerja di sekolah pramugari sebagai asisten guru. Setelah kelas selesai, ia kembali ke kontrakan miliknya untuk beristirahat. Malam harinya, tampak Margaret yang kesepian mendatangi sebuah bar remang-remang untuk bertemu dengan kawan-kawannya. Saat Margaret pergi kamar mandi, tak sengaja datang juga seorang pria Jepang yang terpengaruh alkohol membuka pintu secara tiba-tiba, di mana Margaret sedang berada di dalamnya. Alih-alih marah, Margaret malah menarik pria tersebut dan melakukan pertukaran jigong. Setelah dari bar tersebut, mereka berniat untuk pulang, tetapi salah satu kawan Margaret yang bernama Liam mengajak Margaret untuk mampir ke hotel terlebih dahulu. Margaret pun menolak dan beralasan bahwa Liam sudah ia anggap sebagai kakaknya sendiri. Dalam perjalanan pulang, Margaret yang menunggu kereta melintas berpapasan dengan seorang pria. Pria yang berwajah sangar tersebut melirik Margaret dari dalam mobil. Sebelum pulang, Margaret yang mampir ke sebuah rumah makan tertarik dengan seorang pemuda Jepang yang sedang jagongan bersama dengan kawan-kawannya. Dari tatapan yang diberikan Margaret, sudah bisa kita ketahui bahwa Margaret sangat tertarik dengan pemuda tersebut. Tak disangka-sangka, saat keluar dari restoran, Margaret sudah menggandeng pria tersebut. Sangat lihai. Dan berniat untuk melakukan kegiatan ski ciprut di dalam hotel. Saat di tengah-tengah sesi gulat, Margaret tampak memiliki fantasi yang cukup liar. Margaret ternyata adalah penikmat BDSM atau yang mungkin kalian belum tahu, BDSM itu kayak ya yang agak dikasarin, agak dipukul, diikat, dicambuk, udah pokoknya itulah. Margaret meminta pemuda tersebut untuk melilitkan ikat pinggang pada leher Margaret dan juga meminta pria tersebut untuk menariknya saat sedang melakukan ski ciprut. Karena terkejut dan tidak terbiasa dengan gameplay seperti itu, pemuda tersebut menolak dan memutuskan untuk mengakhiri sesi gulat tersebut. Keesokan harinya, Margaret tampak tergesa-gesa karena ia telat untuk mendatangi kelas. Sesampainya di kelas, gurunya menyuruh Margaret untuk pulang karena Margaret tampak kacau dan compang-camping. Alih-alih pulang, Margaret malah mampir ke perpustakaan dan melihat-lihat buku. Tak disangka, buku yang ia baca adalah majalah ilmu dasar berkembang biak. Sama persis dengan selera saya. Tak lama, datang seorang pria. Di sini, bisa kita ketahui bahwa pria ini adalah pria yang berpapasan dengan Margaret saat dalam pintu perlintasan kereta api. Pria itu bernama Kazu. Mereka sempat berbincang sejenak di sana. Setelah selesai melakukan basa-basi, Margaret meminta Kazu untuk mengantarnya ke sebuah hotel. Saat di dalam lift hotel, terlihat Margaret yang kesulitan menahan nafsunya. Sesampainya di kamar, tanpa banyak kecot, Margaret langsung dibongkar paksa oleh Kazu. Di sini, bisa kita lihat bahwa Margaret menyukai Kazu karena Kazu mampu menuruti nafsunya, yaitu gaya bermain BDSM. Setelah selesai melakukan sesi pencelupan tersebut, Margaret tampak bersemangat dan aura terang memancar dari wajahnya. Keesokan harinya, Margaret kembali ke sekolah dan melakukan kegiatan seperti biasa. Di sana, ia menjadi asisten guru dan juga guru bahasa Inggris. Setelah kelas selesai, terlihat Kazu yang sudah menunggu di seberang jalan berniat untuk mengajak Margaret pergi. Kazu mengajak Margaret ke tempat makan lesehan pecel lele Jepang. Tetapi saat akan melepaskan alas kaki, Margaret merasa malu karena kaos kaki yang ia pakai memiliki lubang sirkulasi.
Margaret meminta kepada Kazu untuk pergi ke tempat makan lain yang setidaknya tidak perlu melepaskan alas kaki. Akhirnya mereka berdua berhenti di restoran barbecue. Saat tengah-tengah menikmati makanan, tampak seorang pria yang sedang mabuk mengganggu Margaret dan Kazu. Di sini Margaret tampak tidak masalah dengan pria tersebut, tetapi berbeda dengan Kazu. Saat Margaret hendak pergi ke toilet, Kazu tampak menghampiri pria tersebut. Tanpa mengatakan hal apapun, Kazu hanya perlu menatap pria tersebut dengan tatapan garang. Tiba-tiba saat Margaret selesai dari toilet, para pengganggu tersebut sudah tidak ada di sana. Di sini bisa kita nilai bahwa Kazu memiliki power di sana. Setelah selesai menyantap makanan, mereka langsung pergi ke kamar dan melakukan kegiatan gobak sodor dewasa. Setelah menuntaskan tugasnya, Kazu dan Margaret berbicara sejenak. Di sini, Kazu mengatakan bahwa ia harus menikahi wanita lain, padahal Kazu sudah mencintai Margaret. Begitu juga sebaliknya. Margaret yang belakangan ini sudah mulai membaik, kembali merasakan keterpurukan dalam hidupnya. Saat sedang berada di sekolah, ia mendapatkan hadiah dari Kazu, yaitu adalah buku yang sempat ia baca di perpustakaan saat ia pertama kali bertemu dengan Kazu. Di salah satu halaman buku tersebut, terdapat kartu kamar hotel yang bertuliskan Hotel Cinta. Sudah bisa kita ketahui bahwa mereka akan melanjutkan permainan gobak sodor yang kemarin. Keesokan harinya, saat Margaret akan berangkat untuk mengajar, ia ditemui oleh Kazu di gerbang pintu sekolah. Kazu memberikan hadiah, berupa sepasang kaos kaki untuk Margaret. Kazu juga mengajak Margaret untuk pergi. Di sini, Margaret yang seharusnya mengajar, lebih memilih untuk pergi bersama Kazu untuk membucin Ria. Saat sedang melakukan perjalanan di dalam kereta api, mereka saling berbincang. Kazu menunjukkan foto-foto dikala dia masih kecil. Sesamanya di tujuan, mereka disambut dengan pemandangan yang sangat indah. Tujuan utama mereka di sini adalah untuk pergi ke sebuah kuil, di mana ada kisah mengatakan, apabila Anda berada di sana, dapat melupakan atau menghilangkan masa lalu yang kurang mengenakan. Saat dalam perjalanan pulang, Margaret yang kelelahan pun tertidur. Dan di sini, hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kazu meninggalkan Margaret sendirian dalam kereta. Saat Margaret terbangun, ia kaget karena tidak ada Kazu di sana. Masalahnya tidak sampai di situ saja. Saat keesokan harinya, Margaret yang berangkat untuk mengajar dikejutkan dengan kehadiran seorang guru bahasa Inggris baru. Dan itu artinya adalah Margaret sudah dipecat dari sekolah tersebut. Beberapa kawan wanita Margaret juga harus pergi meninggalkan Jepang dan meninggalkan Margaret sebatang kara di sana. Karena masalah yang datang bertubi-tubi, Margaret mulai merasakan sedikit rasa frustasi. Dan lebih parahnya lagi, di Jepang ia harus hidup sebatang kara. Karena keadaannya semakin memburuk, Margaret melamar pekerjaan di sebuah nightclub sebagai pemandu lagu. Ya, selain memandu lagu juga memandu, ya itulah friend. Margaret tampak tidak terlalu menikmati pekerjaannya tersebut. Suatu hari, Margaret yang berjalan melihat Kazu yang sedang membantu istri dan mertuanya yang akan pergi. Dari sana, Margaret mengikuti kemana Kazu pergi, hingga sampailah mereka ke sebuah tempat. Margaret yang kebingungan karena kehilangan jejak Kazu pun duduk dengan rasa putus asa. Tak selat berapa lama, Kazu pun menghampirinya. Kazu marah kepada Margaret. Namun, Margaret yang tulus mencintai Kazu mengatakan isi hatinya yang sesungguhnya. Tiba-tiba, dalam suasana sedih tersebut, Kazu malah membongkar paksa Margaret. Setelah tindakan bongkar paksa tersebut, Margaret yang sudah bingung dan frustasi, hampir saja meregang nyawa di jalan karena menyeberang tanpa melihat sekitar. Untungnya, ia berhasil diselamatkan oleh seorang pria tua. Margaret terpaksa harus bekerja lagi di bar tempat ia pernah bekerja sebelumnya, dan kembali menjadi pelayan para kakek-kakek hidung belang. Karena pekerjaan tersebut, Margaret menjadi peminum berat. Suatu hari, dia berjalan menuju ke sebuah lorong, dan disinilah adegan awal film tadi. Pria tersebut mengajak Margaret ke sebuah kamar. Pria itu juga meminta Margaret untuk membuka semua pakaiannya dan juga tengkurap di kasur. Setelah Margaret menuruti semua kemauannya, ia juga mengikat tangan dan kaki Margaret. Di sini, tampak Margaret yang sudah putus asa dan pasrah tentang apa yang akan terjadi pada dirinya. Bahkan, saat pria itu mengatakan bahwa ia akan membunuhnya, Margaret mengatakan, lakukanlah bila itu yang kamu inginkan. Saat Margaret akan dicicipi oleh pria tersebut, terdengar suara dobrakan pintu, dan itu adalah Kazu. Kazu sontak menghajar habis-habisan pria itu, dan juga membebaskan Margaret dari sana. Beberapa waktu berlalu, kini uang Margaret sudah cukup untuk membuatnya kembali ke negara asalnya. Saat di dalam pesawat, ia melihat salah satu murid yang pernah ia didik di sekolah pramugari. Siswi ini masih mengenali Margaret, dan memberikan senyuman kepadanya. Saat di dalam pesawat, Margaret menyempatkan waktu untuk menelpon Kazu dan mengatakan ucapan perpisahan karena Margaret akan kembali ke negara asalnya. Di sini,
dapat kita lihat bahwa salah satu jari kayu telah terpotong, di mana di tradisi gangster Jepang, bahwa memotong jari adalah tanda permintaan maaf. Dan film Lost Girl and Love Hotel pun tamat. Film yang menurut saya berhasil mengacak-acak mood penontonnya ini sangat layak untuk diacungi jempol. Dari segi galaunya dapat, dari segi nilai kehidupannya juga dapat, dan juga dari segi tanam paksanya pun sangat matching. Seperti biasa, bukan Tag ID kalau tidak ada inti sari yang bisa kita dapat dari film yang telah kita review. Hal yang dapat kita dapat dari film ini adalah kita sebagai manusia memang memiliki hak untuk menyintai. Tetapi untuk urusan jodoh dan usia, semua adalah rahasia ilahi. Sekian dari saya, admin Tag ID pamit undur diri. Tetap tanamkan semangat dalam dirimu dan terima kasih. Bye-bye. See you on the next video.